Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniusmita, NIM 19102-152, kelas PBAB semester 4. Langsung saja, mabda'ut tadarruji wal manhajiyatu fit ta'limil lughatil arabiyyati linnatiqina bi ghairiha. Jadi prinsip kemajuan dan metodologi dalam pengajaran bahasa Arab kepada non penutur asli. Wa amma fi ta'limil maharatil lughawiyati fatumatsilul mura'atu mabda' at-tadarruji min khilali ta'limil maharatil lughawiyati binafsit tartibi alladhi yaktasibu bihil atfalu lughatahumul ummu huwa at-tartibu at-tabi'iyyu al-istima'u al-kalamu al-qira'atu al-kitabatu. Adapun pengajaran keterampilan bahasa dipresentasikan dengan mengamati prinsip perkembangan melalui pengajaran keterampilan bahasa dengan urutan yang sama, di mana anak-anak memperoleh bahasa ibu mereka, yaitu melalui mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Wa yutabiqu hadza fil baramij ta'limil lughatil arabiyyati linnatiqina bi ghairiha min khilal tazwidit tulabi bi maharatil istima'i fil muqaddimati thumma taliha maharatul kalami thumma al-qira'ati thumma al-kitabati. Dan keterampilan ini diterapkan dalam program pengajaran bahasa Arab kepada non penutur asli dengan membekali siswa dengan keterampilan mendengarkan diikuti dengan keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Wa yatamatsalu mabda'ut tadarruji aidan fit ta'limil maharatil istiqbaliyati qabla intajiyati an ay ta'limul istima'i wal qira'ati qabla al kalami wal kitabati. Nah, prinsip perubahan ini juga diwakili dalam mengajarkan keterampilan reseptif atau dapat menerima sebelum diproduksi, yaitu mengajar menyimak dan membaca sebelum berbicara dan menulis. Salah satu wa min mura'ati hadzal mabda'u an yudarribal muallimu tulabahu 'alal istima'i qabla tadribihim 'ala kalami wa yadribuhum 'alal qira'ati qabla tadribuhum 'alal kitabati. Dan guru menegaskan adanya gradasi atau tingkatan antara dua jenis keterampilan ini dengan mentransfer efek latihannya, yaitu siswa melatih keterampilan berbicara dan menulis ala asasi ma qada tersuhu fil maharatil istima'i wal qira'ati. Idza tadribat tulabu fid darsil istima'i ala ibarati tahiyatil mithla fa'ala al muallimu an yadribahum ala mumarasati hadhihi al ibaratu fi darsil kalami. Nah, berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dalam keterampilan menyimak dan membaca, jika siswa dilatih dalam pelajaran menyimak tentang ungkapan-ungkapan pendahuluan dalam pelajaran pidato. Nah, teks ini itu menjelaskan tentang prinsip dan metodologi dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, itu prinsipnya. Jadi setelah diamati bahwa prinsip perkembangan pengajaran bahasa Arab ini tuh melalui keterampilan, yaitu melalui 4 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, terus berbicara, setelah itu membaca dan menulis. Nah, dari keterampilan ini maka secara tidak langsung metode yang
gunakan adalah metode langsung, yaitu peserta didik langsung mempraktekkan apa yang telah dipelajari, entah itu dari penyimakan, entah itu dari kalam, entah itu dari kiroah, entah itu dari kitabat. Jadi peserta didik dalam prinsip keterampilan ini tuh metodologi yang digunakan adalah metode langsung, karena saat itu juga peserta didik langsung menerapkan, langsung mempraktekkan. Nah, dalam 4 keterampilan ini agar dapat berkembang, agar dapat maju berkembang, maka harus dilakukan sesuai dengan urutan dari awal, yaitu dari menyimak, terus setelah itu berbicara, setelah berbicara itu membaca, setelah itu baru menulis. Nah, kenapa harus urut? Ya, karena ketika seorang pembelajar baru bahasa Arab, ketika dia belum tahu apa-apa, terus langsung menggunakan keterampilan yang terakhir, maka nanti peserta didik akan kesusahan dalam berbicara, dalam memahami atau memaknai suatu kosakata gitu. Jadi harus urut agar keterampilan ini bisa berkembang, bisa maju. Melalui metodologi yang diterapkan gitu. Yang pertama tadi kan menyimak. Jadi dalam keterampilan ini menyimak itu adalah hal yang pertama kali yang harus dimiliki seorang pembelajaran bahasa Arab, karena menyimak ini menjadi sarana yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan orang lain, dan dari keterampilan ini seorang mengenal kosakata baru yang belum diketahui. Nah, jadi dari menyimak ini kan banyak itu dalam pembelajaran bahasa Arab itu kan banyak sekali menyimak teks-teks atau audio video yang dari berbahasa Arab atau lagu-lagu. Nah, dari itu semua ketika kita sering menyimak, ketika kita sering mendengarkan, maka secara tidak langsung kita dapat mendapatkan atau kita bisa mengenal kosakata baru dalam teks atau dalam audio atau dalam video tersebut. Nah, setelah itu berbicara kan tadi menyimak itu kita mendapatkan kosakata baru. Nah, setelah itu berbicara. Jadi dari kosakata yang kita dapat ketika kita menyimak, nah dari situ kita bisa mengembangkan kosakata tersebut dalam berbicara, dalam bertutur. Bisa kita bentuk dalam suatu kalimat, dan kalimat itu biasanya kita pahamkan atau kita lontarkan ke teman kita agar bisa dipahami. Nah, itu adalah proses atau metodologi secara langsung agar peserta didik bisa memahami makna bahasa Arab tersebut. Dan yang ketiga, membaca. Nah, setelah menyimak, setelah berbicara, maka diharuskan peserta didik untuk membaca, karena keterampilan ini jika kita taruh di awal maka akan kesulitan gitu, karena kan membaca itu harus ada pembiasaan telinga, biar mulut itu tuh tidak susah
dalam mengucapkan gitu kan. Kalau misalnya kita sering mendengarkan, maka mulut kita akan mudah untuk mengucapkan. Nah, jadi membaca ini diletakkan setelah keterampilan menyimak, berbicara, setelah itu baru membaca. Biar ketika membaca itu tuh peserta didik tidak kagok lagi, dia sudah familiar dengan kata-kata itu. Yang keempat baru menulis. Nah, menulis kan dari menyimak, berbicara, membaca. Nah, setelah itu setelah kita mendengarkan, setelah kita praktekkan, sudah kita berbicara ke teman kita, terus setelah itu kita membaca juga, maka hal yang harus kita lakukan adalah menulis agar semua yang kita pelajarin tadi itu melekat dalam diri kita untuk selama-lamanya. Amin. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.